melegenda di tanah Jawa seperti halnya Sunan Kalijaga yang ketika Sam'an wa Ta'ah diperintah oleh Sunan Bonang nonggoni tongkat. Berarti duduk wali yang disembayang dia apa aja meneng baik. Betul nggak? Disembayang dia apa meneng baik nonggoni ini pinggir kali sampai ketutupan di sukat-sukat sembayang tiben ketutupan sukat-sukat. Kenapa? Jangan nanti kita kemudian mengatakan Sam'an wa Ta'ah, jangan kan? Masa kita Sam'an wa Ta'ah terus disembayang dia apa? Nah sementara secara sederhana pening sepina aqdal sholat cuma dua, an-nisyan kemudian an-naum. Ya boleh, nisyan dan lupa dan tidur itu udzur sholat. Contohnya itu Sunan Kalijaga nungguin topat sampai bertahun-tahun nggak sholat, masih bisa jadi wali, nggak masuk akal, bukan wali. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa alaina ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattah ya Alim, iftah alaina futuhal arifin waftah alaina futuhal alimin waftah alaina futuhal amilin waftah alaina futuhal mukhlisin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahu al-'azim. Qala rahimahullahu ta'ala wa tawaffahu bi hal rahmatin wa asqalahu ala qadri istinan wa ja'alna min tabi'i jam'iyatihi wa nashriha wa radiyallahu anhu wa anna wa 'ala Allahu limahu wa asrarahu wa karamatihi ilaina wa zadana Allahu bi halin wa min nafi'ah bi halin wa min nafi'ah bi halin wa min nafi'ah wa nafa'ana bihi wal mu'minin fid din wa dunya wal akhirah amin ya rabbal alamin. Qala rahimahullah wa innamal murad ya. Benar ya betul ya kamu coba. Qala rahimahullah wa innamal murad lam an pastine utawi kang den karepaken iku qaulul arif pengendikan wong kang arif bila minal wafir. Bahare bahar wafir mufa'alatun mufa'alatun mufa'al dari mafa'il. Kemudian setiap juznya dimasuki asal. Wa ilmuka anna kullal amri wal ma'nal musamma bi'tihadi mufa'alatun wa ilmuka anna kullal mufa'alatun wa ilmu kalian utawi ilmu esiro yang kalian ketahui ku anna kullal amri stune saben-saben perkara urusan iku amri perkara isun. Jadi yang penting yang kalian ketahui apapun yang terjadi itu adalah urusan saya. Alif billahi. Aja melu seperti yang dikatakan oleh Husain Khalaj anal haq. Husain Khalaj mengatakan anal haq, saya adalah yang paling hak. Jadi tidak hanya yang dikatakan yang kemarin ma'ul jubah illallah itu kan termasuk makalah Husain Khalaj. Ma'ul jubah illallah. Di antara yang viralnya adalah anal haq. Bukan huwal haq. Kalau huwa kan Allah dia, ini si anak. Apa alasannya Husain Khalaj mengatakan anal haq? Bakal huwa domirnya masih domir ghaibah. Domir ghaibah berarti pistol masih ado, gaib. Maka anda domir-domir mundur, berarti Allah betul-betul ada hadir. Alasannya Husain Khalaj. Jadi Husain Khalaj saya mengatakan anal haq. Lah ini haram, nggak boleh diikuti oleh golongan orang-orang awam yang bukan makumnya. Dan Husain Khalaj kalau mengajarkan ini secara syariat diharamkan. Jadi kita jangan mengikuti apa yang dilakukan oleh orang-orang yang sedang panah. Wong lagi panah itu wong lagi hilang segalanya, wong sakron, wong edan. Masa mau ada wong edan di pelong ini? Kan nggak benar. Mau ada wong edan kan tidak dijadikan
alam. Sebab tidak wadhah. Cuma edan untuk penilaian kita untuk pribadi dia, edan dia adalah hakikat dia. Jadi pelana nggak boleh. Pelana wahyu itu karena ular kami, itu urusannya sudah jadi melu. Urusannya isun, wong awam tidak boleh ikut-ikutan. Wa yo al amru iku al makna mana al musamma kang den arani sosial makna den arani bittihadi lawan ittihad manggali kaula Gusti. Jadi gue jangan diartikan secara lahiriah Allah menyatu dengan diri kita. Berarti Allah punya hulul, sementara Allah qiyam bi nafsi. Kembali kita kan masih punya terikat dengan kaidah tauhid dan kaidah syariat. Orang yang fana harus terlepas dari kaidah, sebab mereka sudah berada di satu alam tersendiri. Makanya mohon maaf banyak pertanyaan-pertanyaan semisal ada kisah, contoh kisah yang sudah melegenda di tanah Jawa seperti halnya Sunan Kalijaga yang ketika sam'an wa ta'ah diperintah oleh Sunan Bonang nonggoni tongkat sampai terjadi bertahun-tahun. Lah kalau oleh orang-orang mereka yang memaknai segala sesuatu dengan zahiriyah tanpa pendalaman, berarti duduk wali yang disembayang dia apa aja menang baik. Betul nggak? Disembayang dia mau menang baik nonggoni ini pinggir kali sampai ketutupan di suka-suka sembayang timben ke depan suka-suka. Bisa jawab nggak? Apa menyalahi syariat? Sunan Kalijaga menyalahi syariat apa? Kan betul salah. Kajian ulama yang lebih dalam, Sunan Kalijaga nggak menyalahi syariat. Kenapa? Jangan nanti kita kemudian mengatakan sam'an wa ta'ah, jangan kan? Masa kita sam'an wa ta'ah terus bersembahyang di apa? Posisinya pada saat itu Sunan Kalijaga juga panak ketika lagi nonggoni tongkat terus dikalikan apa-apa, lagi benar-benar minta dari sikar Gusti Allah, sehingga dalam keadaan panak, dalam keadaan gopla. Lah sementara secara sederhana pendek sepinya aqdal sholat cuma dua, an-nisyan kemudian an-naum. Ya boleh, nisyan dan lupa dan tidur itu udzur sholat. Sunan Kalijaga juga ma'udzur, itu punya udzur. Kenapa bersolat lagi kekelingan? Sebab lagi panik tersendiri. Jadi sebenarnya semua disyariat ketemu kabeh, lagi kita kajian kan jero. Sing penting kelas kita jamel-jamel kalau ditetapkan pojok disembahyang banyak ya salah. Sebab bukan turun makame ajar syariat mau syariat. Jadi ini diantara penjelasan. Sebab sering ada pertanyaan terutama untuk mereka-mereka yang di luar ahli sunnah wal jamaah sampai akhirnya menjatuhkan, menyalahkan wali songo masih sejauh pada sholat. Contohnya itu Sunan Kalijaga nungguin topat sampai bertahun-tahun nggak sholat, masih bisa jadi wali, nggak masuk apa? Bukan wali. Alasan mereka ini karena ngaji tangan. Bisa disederhanakan sebenarnya anak udzur sholat itu cuma loro, kelalen karo turu. Sunan Kalijaga saat itu makam sedang kelalen, sedikit dengan sholat sebab lagi fokus mancer karo Gusti Allah. Para waliullah kadang-kadang bakal lagi celem di sholat tidak lagi mancer karo Gusti Allah. Secara syariat tetap tidak menyalahi. Makanya anak gadis tidak ada wali yang meninggalkan syariat. Langkah wali yang meninggalkan syariat pasti semua tetap berpegang pada syariat. Ketika ada wali dalam makam fana tidak sholat berarti meninggalkan syariat, tetap makdzur karena mereka sedang nisyan. Penyebab nisyannya yang istimewa sebab para Gusti Allah. Sebab ada kisah apa? Lekalan di Kiai Sinten. Kan sampai kalau bisa setahun lah wiridan. Lagi pikir kalau itu setahun pikiran. Beliau ini di pragat-pragat. Wonten kula kalian ceritanya. Sampai santri sudah apa? Ini ini bae rumahnya lagi kecil. Ini mau ganti kabeh kami dulu. Wajah-wajahnya ganti kabeh. Lah mereka nggak ada berani membangunkan karena wali lah. Si Kiai mau lagi pan. Ini kula kesukaan paling di wonten si Kiai Mutan mangga mungkin dia mutakan Kiai Sinten pernah bikin sampai 1 tahun kalau tidak salah kelalen di gambar. Kali buri apa jauh lebih wani makmumnya sebab loh sangat jam 1 sampai jam 2 pragat-pragat la ilaha illallah la ilaha illallah. Dan itu ternyata
terus sampai 1 tahun kalau tidak salah. Lagi panas. Sembahyang ini ada ditakon mau lagi nisyan. Penyebab nisyannya, lamun pula penyebab nisyannya hal-hal yang lain. Nah ini yang dijadikan haramnya adalah penyebab nisyannya. Pula jadi sembahyang kenapa keturuan, udur boten udur. Nah apa keturuannya tergaplen sampai esok ya penyebabnya kan dihukumi beda. Ninggal sholatnya boten dihukumi karena mulai ketiduran. Tapi penyebab keturuannya loh. Jam 4 yang harus dibuat gara-gara bengiye kononan mawon ini kan udah dihukumnya nih kayaknya. Beda lamun bengiye sampai esok lagi mutolakah dan bener-bener maghrib penyebabnya istimewa karena mutolakah, penyebabnya istimewa karena tersebikir. Dan itu pembahasan kajian terus ya. Wong ninggal sholat keturuan mandi udur boten udur. Lah bikin bengiye tuan soten tanda bunyi terus kelakon enggak pelayan apa dan jangan bahas karena ninggal sholat secara fikih kita bahas pertanyaannya udur enggak udur sholat ketiduran dan kelalaian. Dan nanti penyebabnya kita bahas lagi ini jatuh hukumnya ke penyebab. Kalau ternyata sebabnya hal-hal yang seperti itu makanya penyebab tersebut akhirnya dilarang, jatuhlah hukum arif yang baru. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rahimallahu wa ala hudan orang nang gondung malik maujud aila mafar. Seringnya diartikannya orang kena orang ya. Orang kena orang. Aila mafar artinya tidak terlepas. Jadi memang tidak bisa terlepas, tidak bisa lari. Aila mafar. Walau dengan orang nang gondung malik maujud indah kulli muslimin ing dalam bisa mencoba Islam min hadin saking bagian fi hadzal maqam dalam istilah maqam wa in tafawatu lan sengaja jadi beda-beda kursi kulli muslim. Sebenarnya setiap muslim itu ada kesempatan atau tidak terlepas dari makom-makom seperti ini. Makom-makom ketika fana kesempatan selalu ada, kadang-kadang kita nggak bisa memasuki kesempatan tersebut. Penanggaran api sebelum bisa berurit lah penanggaran api, kamaran dipikir nikmat bisa dirasa penanggaran api. Selalu ada lagu dan dakuli muslimin min hadin fi hadzal maqam. Mau untuk kelas-kelas tertentu para waliullah ada yang setiap saat panas terus anak. Ada yang bisa mengontrol diri. Lagi ketemu batur mau biasa gimana apa ketika bengi panas ada. Jadi tergantung diri kita ya. Bakal wisma itu berarti ketutup. Lah bakal wisma itu berarti bisa kontrol diri. Lalu yang paling bagus lalu seperti pembahasan waktu arifin nafas syuhudal abid di waktu ma pada sebuah arif kang makrifat kang asli ketika kita masih bisa mengontrol diri. Jadi waktu ketemu karo batur waya kita menetapkan syariat karo batur waya lagi belekkan panah itu kan bagus. Tapi mohon maaf makom seperti ini bukan pilihan kita. Bukan pilihan kita. Allah yang mengkhususkan pada orang-orang tertentu. Pilihan kita itu cuma satu yaitu lakoni syariat yang benar kemudian manek toriko. Untuk sampai bisa panah atau lain sebagainya itu adalah mutlak dari Allah, anugerah dari Allah, fadl dari Allah. Jadi aja pengen teman-teman. Kalau Allah memberikan anugerah, alhamdulillah boten sing penting syariat kita benar, thariqah dijalani, insyaallah bismillahirrahmanirrahim. Apa mana lamun mau kang dibulaki karomah itu enak koalisi juga bisa celang zaman ini gampang ada duit bisa tekan Mekah. Ada di telepati mana nggak cerita bisa kabar tekannya Cina. Zaman kita nggak kecanggihan. Sebenarnya teori kita sekarang itu adalah ketika bisa mengontrol diri, kontrol jiwa kita, mengontrol hati kita. Ketika hati kita harus dimengkelan, hati kita binewotan, beli dendaman, terus manjing kita memasuki masa-masa torikoh, terus memasuki dunia torikoh, terus pun jadi tidak diinginkan, tidak harus diinginkan, tidak harus dipaksakan kita masuk ke makom fana, semua fadl dari Allah. Wis makom kita itu ilmu yakin, kemudian hakul yakin ada angel. Ilmu yakin dingin,
Tali aindan yakin, takul yakinnya rahasia Gusti Allah. Syariat, sholat, baru syarat rukunnya, wis selesai. Torikoe apa? Belajar khusyuk, terapakan sholatnya. Nanti non. Syariatnya, sodako. Torikoe belajar ikhlas, gampang. Nanti non. Syariatnya mudah nas, bisa bergaul. Torikoe aja mengkelang. Gampang kan teman? Wis pulang, kelas pulang. Untuk mencapai panak dan lain sebagainya semua ada lah, juga pasti ada. Walaupun dengan tafawud pasti beda-beda. Beda-beda. Akan ada kita merasakan kenikmatan dalam berzikir, kenikmatan kedekatan dengan Allah, kenikmatan dalam beribadah. Ini manjing oleh makom tentu. Hadzum min fi hadzal makom, satu bagian di makom ini makom istimewa, tapi tetap tafawud ada perbedaan. Jadi jalur dari kang mulia menuju Gusti Allah seperti halnya pesan dari Sayyidina Ali, kun indallahi khairan nas. Nah kemudian Allah menempatkan dimanapun kita syukuri. Jangan memaksakan kita pengen jadi kayak wali anu. Sebab khawatir yang timbul itu bukan hakikat kita, tapi adalah nafsu kita. Sementara di bakar kemarin ini hakikat itu torikoh, dia adalah torikoh itu kita merangi nafsu. Bahwa kita maksakan diri pada mereka kita masih menuruti nafsu, itu bukan torikoh. Jelas betul. Jadi simpel kita syaratkan benar torikoh dijalani. Setiap syariat yang kita lakukan torikoh pun ada. Zakat jalan, tapi menghati belajar ikhlas, mau famai. Sholat jalan, hati belajar khusyuk, belajar mancal. Haji Makkah, dia karena memang kita harus wajib di hati buang liar dan seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rahimahullah wa innama aqaltu lan an rastin dawa akan suku insun al kalama ing omongan dan memperpanjang masalah hulul dan ittihad di sini, wahdatul wujud atau wahdatul wujud. Ala hadhihi qa'ibati ngatasi ikilah kepantang. Apa sebabnya anna darahu kan setuhune mudorote bahaya hadhihi qa'ibah ala muslimina ing atase pira-pira Islam iku aktar min akal kusidara min dorori jami'il kafarati saking mudorote bahaya sakabehane pira-pira wong kafir wal mubtadi'in lan pira-pira wong kang apa sebabnya fa inna katsiran pada setuhune akeh wong akeh minan nasi kang saking manusa iku yuqdhimuna pada nganggep agung sapa katsiran bakal azimu mengagungkan yuqdhimu menganggap hebat menganggap agung hum in hadhihi qadibah wa yasma'una lan pada ngrungokaken sapa katsiran kala amahum ing omongane Ta'ifah ma'adzahim sumertane bodoh kathir minan nas bodoh bi asali bil kalami kelawan piro-piro dialek omongan gaya bahasa asali bil kalami kelawan piro-piro kaidah dalan atau gaya omongan al-arabi kang bangsa Arab opposite kalam. Lah apa bisa sampai dibahas panjang lebar tentang masalah wahdatul wujud dan seterusnya itu karena untuk orang-orang awam ketika melihat seperti itu kadang-kadang hanya memandang hebat, kemudian yang dikhawatirkan mereka kemudian mengikuti apa yang mereka lakukan sementara dia tidak tahu kemana arahnya mafil jubah ilallah anal haq apa contohnya mana ini saksi jenar lantas yang anak mau Gusti Allah terus main-main bahaya bukan diingatkan satu kita berpegangan pada kaidah tauhid tidak ada yang namanya hulul Allah manjing ngawak kita dan Allah menyatu dengan kita berarti Allah betul tepat sementara kaidah Allah qiyam binafsi qiyam binafsi Allah menyatu dengan diri kita sapa kan baik. Nah kalau mereka pun tetap mereka punya takwil, ada takwilnya.
Jadi untuk wahdatul wujud secara zahirnya lafaz memang menyesatkan. Manunggali kaulah kalau secara zahirnya makna lafaznya itu menyesatkan, tapi untuk makna fana untuk pribadi orang yang sedang mengalaminya itu pribadi dia selamat. Kalau memang dia jalurnya benar, apalagi kalau secara syariat ditakwil, Mafil jubah ilallah, nih jubah yang apa-apa cuma ada Gusti Allah. Artinya anak kami jero jubah bisa nongol. Ini pun diceritakan sejarah mafil jubah ilallah. Ya, pula kemutan ceritain di Antamuse. Tapi ngapunten saya hanya mendengar dari salah satu keterangan dari kiai, tapi belum menemukan di kitab aslinya ya. Kalau anak hak saya menemukan di biografi tentang Husain Halaj. Tapi saya mendengar penyebabnya diantaranya apa? Kalau tidak salah waktu itu Husain Halaj pesan baju, gawe kelambi, gawe jubah mudereke, ngora gini buat anak-anaknya. Bahannya gampangnya mau semeter. Bahannya gampangnya mau semeter. Yuk kayak kelambi, ibu siapa? Mau jubah isun, berabi isun, anak-anak isun. Lalu kan jadi wahdi syariat semeter ini apa? Jadi kurang tak? Ya kurang. Slobrong dalam riwayat ini ya saya dengar ceritanya ini. Barangkali ada yang lebih tahu lagi, alhamdulillah biar saling sharing ya. Ini kalau secara nemu saya kalau ingat saya nemu di kitab, kalau ini saya dengar langsung dari orang. Dari salah satu kiai. Manjiri jubah pelolor kain panjang. Dari dulu terus sampai gak habis-habisnya di penjahit itu sampai akhirnya kip cukup hentikan terus putus. Maafin jubah, ada apa di jubahmu? Jawab maafin jubah ilallah. Tidak ada apapun dalam jubah selain Allah. Bukan saya kami jubah awak kedelek berarti Allah nggak Gusti Allah secara tidak langsung. Maafin jubah ilallah. Tidak ada yang ada di dalam jubah selain Allah. Dari kalangan jubah itu ada Gusti Allah. Nah itu manjing kulul secara zahiriyah lapar. Laporan Kami Sultan di sini diantara penyebab kemudian Al Husain Halaj dieksekusi. Kalau dalam riwayat yang biografi Husain Halaj dieksekusi sendiri, darahnya itu berbicara. Darah itu terus terdengar kalimat dari darahnya anak hak tiap darahnya. Sampai jasanya akan dibakar. Debu yang bertebarannya berbicara anak hak apa bigay dan baswa. Husain Halaj. Kemudian debunya dikumpulkan, akhirnya dikentirakan kalau tidak salah di kali itu anak hak. Kebersamaannya saat itu dengan Imam As-Sibli, Husain Halaj itu. Imam As-Sibli saat itu sering mengingatkan Husain Halaj, kamu itu punya pendapat seperti itu. Suatu saat nanti kamu akan menjadikan papan berwarna merah. Sebab nanti Husain Halaj itu dieksekusi dengan cara di papan disalib. Husain Halaj memberikan bilah maning. Pada saat itu pula kamu akan melepas jubah sufimu yang kau pakai adalah jubah syariat, adalah jubah ulama. Jadi Husain Halaj ini Asyiddi. Jadi Asyiddi sampai ini punya pendapat seperti ini, mengatakan anal hak maafil jubah ilallah ini akan menjadikan papan dicat berwarna merah. Berarti gambarnya akan ada papan berdarah. Husain Halaj jawab, wahina ini saat itu Anda akan melepas jubah sufinya dan mengenakan pakaian ulama biasa. Dan memang kenyataannya pada saat proses mau eksekusi Husain Halaj, hampir semua ulama telah memberikan tanda tangan persetujuan mengatakan bahwa Husain Halaj harus dihukum mati. Asyiddi nggak mau memberikan tanda tangan. Terakhir nyopot jubah sufi, jubah sufi kan beda. Yang dikenakan hanya jubah ulama, baru belum tanda tangan. Jadi benar-benar Husain Halaj. Dan itu bukan makhluk kita, jepel-pelan ya. Siti Jenar jepel-pelan. Para wali songo menerapkan syariat plus dampak negatif dari Siti Jenar ke orang awam. Begitupun pada saat itu para ulama-ulama juga menerapkan syariat karena mengkhawatirkan dampak negatif dari Husain Halaj. Makanya Husain Halaj
adalah dieksekusi. Bismillahirrahmanirrahim. Bahaya. Fa inna katsira minan nasi yu'dhibunahu, menganggap agung sementara tidak tahu kemana arah pembicaraannya. Apa yang dia katakan kelewatnya melu-melu boy. Mohon maaf, subhani, naudzubillah. Kita murtad, masuci aku. Jangan ini termasuk kalimat-kalimat yang dikeluarkan oleh orang-orang fahana mau disebutkan. Tapi masih penting kenapa? Ada salah satu ulama kalau tidak salah itu dibalikkan omongannya tentang Al-Majnun. Al-Majnun legenda Laila kan Majnun. Diceritakan Al-Majnun ini ngarep sholat bolak-balik baik. Disuruh gampang Kang Supron. Kang Supron lagi sholat, ini ngarep Al-Majnun bolak-balik baik. Bolak-balik. Sudah Kang Supron itu isi jawab deh. Isi apa nak sholat bolak-balik mengganggu teman. Dia lagi sholat lagi apa? Dia madep Gusti Allah. Perasaan madep Gusti Allah kita lewat jadi tegang. Kita lagi madep Laila di kantor sih lagi sholat kok. Saya sedang tergila dengan Laila sampai tidak melihat ada sedang sholat. Pada Al-Majnun gara-gara Laila. Saya sedang padan dengan Laila. Lagi dengan Laila madep Laila di kantor ente lagi sholat, umur ente sholat sudah lihat balik ente ngaku madep Gusti Allah masih akan kita lipat. Di balik akan omongannya. Si Jilawi karo apa Bunawas. Si Jilawi karo apa Bunawas. Jerah Bunawas sih. Duh, pokoknya dan sih orang mati-mati bosen loh. Apa jerah wedan nih? Kang gawe urip beda bosen tidak dikompal gawe urip di apa bosen tiben. Pun lanjut lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Terus waqad dan teman-teman ceritakan sebuah al-Asma'i min al-Asma'i Anil Khalil Sakin Khalil bin Ahmad Alim Lughah Guru Imam Sibawai An Abi Amrin Sakin Abi Amrin bin Allah Anda usna Abi Amrin bin Allah itu kala dekat sapa Abu Amrin bin Allah indikane aktaru utawi luwi akeh wa silahe mantazan ndak kang dari zindik sapa siman bil qira'at ing dalam tanah Irak iku dijahlihi karena bodoh siman mantazan ndak bil Irak bodoh bil Arab ya kelawan lugat bangsa Arab. Pemain ngandel nang terjemah, pemain kang ngerti terjemah perikaran dewek. Wahum lan utawi siman tazandaqo bi tiqadihin lawan sebab yakinaken siman tazandaqo alhamdulillah ing ulul wal ittihad lan ittihad manunggali kaula Gusti iku kapawatul lubung kang akhir. Kala ketika sapa qadiyat bisyafa fi Mustafa dalam kitab Asy-Syafa mandikane inna kullama maqalatin setuhune saben-saben pengucap sarrahat kang mertelaaken makalah yang menjelaskan binafsi rububiyah dikelawan nilakaken sifat bungsu pangeran alam-alam yang mengarah ke pentiadaan Tuhan al wahdaniyati atau nilakaken sifat wahdaniyati Gusti Allah alam-alam yang mengarah ke pentiadaan wahdaniyah al ibadati ghairillahi atau bakatnya ibadati atau sinah bakal al-wahdaniyah atau sing ar-rububiyah. Jadi al-wahdaniyah itu tahu ngilangkan sifat bungsu wahdaniyah, bungsu tunggal. Al-ibadati ghairillahi ay sarrahat bi ibadati ghairillah utawa ibadah ing selain Gusti Allah mun maula ing selain Gusti Allah. Amma Allah ya tahu sumberane Gusti Allah. Fa ya maqataitu bi maqalah iku kufrun kafir. Kama qala tidahliyati kan maqalae kaum bangsa Dahliyah semacam ateis. Jadi yang merusak kita hanyalah waktu, Dahliyah. Jadi kita itu hidup karena waktu. Sugi kita karena mustaqani waktu ni sugi, mati karena waktu ni mati. Mentiadakan bahwa semua dari Allah. Jadi semua kehidupan ini berjalan sesuai perputaran roda waktu, itu Dahliyah. Jadi apapun yang terjadi memang karena perjalanan waktu. Suksesnya, gagalnya memang perjalanan waktu.
melupakan Allah sing al-murid al-qadir, merupakan Allah yang punya iradah, merupakan Allah yang punya qudrah. Dan semua itu dianggapnya adalah karena perjalanan waktu. Waktunya sukses, ya sukses, merupakan Allah. Nah ini artinya tidak lihat. Jadi menisbatkan segala yang terjadi dengan dahar, dengan masa. Wan nasor dan wong nasor, wong nasroni. Wal majusi dan wong majusi, penyembah api. Waladina lan wong akeh asroku kang pada musyrik sapa alladzina yang ibadatil autan lawan nyembah ing pira-pira patung. Awil malaikat itu nyembah pira-pira malaikat, aw syayatin itu nyembah pira-pira syaitan. Aw syamsi itu nyembah srengenge, awil nujum itu nyembah pira-pira lintang, awil nar itu nyembah ing geni, penyembah api. Aw ahadin itu nyembah ing wong siji ghairillahi kang saliyane Gusti Allah. Kalam-kalam yang mengarah pada pentiadaan Tuhan, pentiadaan sifat wahdaniyat Allah, seperti yang mengatakan Trinitas misalnya, atau kalam-kalam yang mengarah pada penghambaan pada selain Allah, atau penghambaan pada Allah tapi juga pada yang selain Allah, itu adalah unsur kekufuran. Seperti makalah-makalahnya kaum dahiliyah, makalahnya Nasoro yang mengatakan Trinitas, Majusi penyembah api, atau orang-orang musyrik yang lainnya yang menyembah berhala, malaikat, setan, matahari dan lain sebagainya. Kalam-kalam yang mengarah ke situ itu mengandung kekufuran.